Ya, baik, kita lanjutkan dengan contoh yang lebih banyak ya, mengenai memaksimumkan atau meminimumkan. Ya, supaya kalian ada gambaran. Kami satu soal dari, ya silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Bapak belum absen itu Pak di website Pak. Di mana? Belum buka kelas. Oh, yang Bapak di, belum buka kelas. oh hitung itu ya? WhatsApp, Pak. Hitung. Ya, Pak. Oh ya, sebentar ya. Oke. Ya, Pak. Ya, baik, kita lanjutkan dengan contoh. Nah, ya. Nah, kita kerjakan misalnya bagian A nomor 4 ya. Nah, di sini diberikan fungsi biaya total ya, total cost ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan ya biaya rata-rata yang minimum ya. Ini adalah biaya rata-rata yang minimum. Ya, ini diketahui persamaan total biaya ya, total cost. Apa nih contoh penerapan ya di bidang bisnis. Diketahui fungsi biaya total berikut. Tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar didapat ya biaya rata-rata yang sekecil-kecilnya. Ya. Berapakah biaya rata-rata minimum tersebut? Ya. Nah, kalian perlu tahu ya bahwa di sini yang ditanya itu bukan total biaya, bukan biaya total yang ditanya ya, itu bukan biaya total minimum ya, melainkan biaya rata-rata minimum. Hati-hati ya. Ya, kalian harus hati-hati di dalam membaca soalnya. Di sini ada gangguan. Saya ya. Biaya rata-rata
itu adalah sama dengan total biaya dibagi kuantitas. Nah, ini yang harus diminimumkan. Ini yang harus diminimumkan. Nah, berarti kalau misalnya TC-nya sama dengan ini, ya. Kalau TC-nya sama dengan 0,2 Q kuadrat tambah 600 Q tambah 2000, ya. Maka dari sini ya, akan didapat AT sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 600 Q ditambah 2000 dibagi Q. Ya, dibagi Q. Ya. Dengan apa? Sama dengan 0,2 Q ditambah 600 ditambah 2000 Q pangkat min 1 kan? Dibagi. Itu. Ya. Oke, sampai sini paham? Sini paham? Oke, ya. Jadi ya, paham ya? Atau ada yang bertanyakan? Jadi di sini AC-nya. Nah, inilah yang harus diminimumkan. Ya. Nah, kita gunakan cara yang tadi. Turunan pertama bernilai 0. Ya. 0. Nah, setelah kita turunkan. Ini diturunkan terhadap Q. Jadi 0,2 ditambah 0 ditambah 2000 dikali min 1 dikali Q pangkat min 1 min 1. Kan? Dengan 0,2 min 2000 Q pangkat min 2. Nah, ini harus 0 katanya. Ya, berarti ini harus sama dengan 0. Ya. Nah, di sini bisa kita kalikan dengan 5 Q kuadrat. Ya, kedua ruas dikali 5 Q kuadrat. Sehingga akan menghasilkan apa? 0,2 dikali 5 Q kuadrat akan menghasilkan Q kuadrat. Ya. Kurangi 10.000 dengan 0. Ya. Maka di sini akan didapatkan dua nilai Q. Ya. Q1 sama dengan min 100. Q2 sama dengan 100. Nah, berarti turunan pertama menghasilkan ini. Ya. Ini yang dihasilkan oleh turunan pertama. Nah, setelah itu kita melakukan uji turunan 2. Ya. Nah, untuk mendapatkan turunan kedua, kita lihat dulu turunan pertamanya. Ya. Nah, turunan pertamanya ini kan tadi. Lihat turunan pertama. Aksen. Oh. AC
aksen. Nih. Ya. Nah, sekarang kita turunkan sekali lagi. Ya. Nah, 0,2 diturunkan menghasilkan 0. Kemudian dikurangi 2000 dikali turunan Q pangkat min 2. Min 2 dikali Q pangkat min 2 min 1. Itu kan menghitung turunan. Ya. Sama dengan 4000. Sama dengan 4000 Q pangkat min 3. Gitu ya. Nah, baru kita substitusikan sekarang ya. Ini bagaimana? Ini bagaimana ya? Nah, kita masukkan ke dalam AC double aksen. AC double aksen apa namanya itu? Min 100. Ya, itu sama dengan apa? Sama dengan 4000 per Q pangkat min 3. Nah, ini. Min 100. Maka ini akan menghasilkan apa? Negatif. Ya. Mengapa negatif? Pembilang positif menyebut negatif. Maka nilainya akan negatif. Ya. Nah, sekarang kalau 100 bagaimana? Kan ada yang kedua nih, positif kan? Ini gimana? Pembilang positif, penyebut positif. Maka hasil baginya akan positif. Ya. Nah, jadi karena Q sama dengan 100 ya. Itu karena AC aksen 100 dengan 0 dan AC double aksen 100 itu negatif, positif. Ya. Maka kesimpulannya Q sama dengan 100 akan menghasilkan nilai AC yang minimum. Ya, jadi agar biaya rata-rata minimum, banyaknya barang yang harus produksi adalah 100 unit. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan pertama nih. Tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar didapat biaya rata-rata yang sekecil-kecilnya. Itu tadi jawabannya adalah 100. Nah, sekarang berapakah biaya rata-rata tersebut? Ya, jadi total biayanya berapa? Biaya rata-ratanya berapa? Yang minimum itu. Jadi kalau begitu, kita hitung AC bintang ya. Dengan AC 100 dengan masukkan ke dalam persamaan AC. Jadi AC-nya ini kan. Ini AC-nya. Nah, sehingga ini menjadi 0,2 kali 100 ditambah 600 ditambah 2000 kali 100. Tuh, ya. Dengan 20 ditambah 600 ditambah 20. Dengan 640. Jadi
biaya rata-rata minimumnya adalah Rp 640 per unit. Nah, ini adalah biaya rata-rata yang minimum. Nah, juga hati-hati dengan satuan. Ya, nah, hati-hati dengan satuan. Untuk biaya total, ya, ini satuannya bisa rupiah, bisa dolar, bisa apa ya, tergantung ya diberikannya apa. Ya. Nah, biaya total satuannya rupiah, misalnya. Ya. Nah, kalau rata-rata biaya berapa? Ya. Rupiah per unit. Demikian. Total biaya satuannya rupiah, ya. TC satuannya rupiah, satunya unit. Jadi biaya rata-rata satuannya rupiah per unit. Ya. Ini. Jadi hati-hati dengan satuannya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari langkah demi langkahnya tadi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Kita lihat contoh yang kedua. Keduanya, kita ambil lagi dari kumpulan soal tadi. Nah, misalnya nih. Diketahui fungsi biaya total dan fungsi permintaan. Ya. Tentukan keuntungan yang maksimum. Ya. Diketahui fungsi permintaan dan total biaya sebagai berikut. Apa ini P ini adalah satuannya rupiah per unit. Rupiah per unit. Dan total biaya satuannya rupiah. Nah, berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar diperoleh biaya keuntungan yang maksimal. Berapakah keuntungan maksimal tersebut? Jawab. Nah, dari P ini ya, kita bisa mendapatkan total penerimaan. Total penerimaan hasil penjualan. Ya. Itu P kali Q. Kenapa bisa P kali Q? Ya. Mengapa TR bisa P kali Q? Ya. Misal gini, ya supaya kalian ada gambaran. Ya. Misalnya ada suatu barang ya harganya, ya misalnya saja, ya, itu misalnya Rp20 per unit. Ya. Banyaknya yang terjual, ya, itu Q, ya. Misalnya 8 unit. Ya.
Maka total hasil penjualan berapa? Total penerimaan hasil penjualan. Berapa coba? Kalau harga barang per unitnya Rp20, terjualnya 8 unit. Maka penerimaannya berapa? Berapa? 160 unit. Siapa yang menjawab? Putri, Pak. Putri. Ya, betul ya. Putri. Putri mendapat skor 3. Ya. Nah, jadi kalau harga barangnya Rp20 per unit, terjualnya 8 unit, ya berarti total penerimaan hasil penjualannya itu adalah 20 dikali 8 kan? Ya, 20 dikali 8, yaitu sama dengan Rp160. Ya, ini pun sama. Jadi TR itu adalah P dikali Q. Kali ya. 20 dikali 8. Tuh. Makanya kenapa TR itu adalah P kali Q. Itu adalah total penerimaan hasil penjualan. Nah, kemudian keuntungan. Profit. Ya. Ya, anggaplah lambangnya adalah P. Ya. Itu sama dengan total penerimaan hasil penjualan dikurangi total biaya. Ya. Kalau misalnya total penjualan Rp1.000, biayanya 200, berarti keuntungan 800. Ya. Logikanya gitu. Ya, berarti kalau begitu keuntungan ini sama dengan PR, ya, P kali Q dikurangi total biaya. Gitu kan? Nah, P dikali Q. Nah, P-nya ini tadi udah. P-nya ini. Kan? Ya, dikali Q. Kurangi TT. TT-nya ini. Ya. Nah, berarti keuntungan sama dengan 216 Q dikurangi 3 Q kuadrat, ya, dikurangi 0,08 Q pangkat 3 ditambah 3 Q kuadrat min 120 Q min 200. Ya. Nah, kita lihat bahwa bagian yang ini dan bagian yang ini saling menghilangkan. Jadi nggak ada lagi suku min 3 Q kuadrat atau suku 3 Q kuadrat, ya sudah saling menghilangkan. Ya. Dan di sini sekarang profit sama dengan ya, min 0,08 Q pangkat 3. Tuh, ya. Kemudian ini ditambah 216 Q dikurangi 120 Q dikurangi 200. Ya. Sama dengan nah, 216 dikurangi 120 berapa? 90. 96. 6 Q, ya. Nah, dikurangi 200. Nah, ini harus dimaksimalkan. Ya. Nah, gunakan teori yang tadi, ya. Turunan pertama bernilai 0. Nah, sekarang kita turunkan. Ya. Nah, ini diturunkan menjadi apa? Ini diturunkan terhadap Q. Ya, jadi min 0,24 Q pangkat 2 ditambah 96. Ya. Dan ini harus bernilai 0 katanya. Ya. Ini
nilai 0. Ya. Nah, sekarang kedua ruas dibagi ya, dibagi min 0,24. Menghasilkan I kuadrat dikurangi berapa? 400. Ya. Nah, dari sini didapat dua nilai Q. Ya. 1, min 20, Q2, 20. Ya. Nah, ini adalah hasil dari turunan pertama. Ya. Ini hasil dari turunan pertama. Sekarang kita hitung, kita lakukan uji turunan kedua. Ya. Nah, tadi turunan pertamanya ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan turunan kedua, ya, maka yang ini diturunkan lagi sekali lagi. Ya. Diturunkan lagi menjadi apa? Min 0,48 Q. Nah, kita uji ya. Kalau min 20 ini bagaimana? Ya. 20 min 20 ya, berarti min 0,48 dikali min 20. Negatif dikali negatif positif kan? Ini tidak kita kendaki. Ya. Sama halnya seperti ini tadi. Yang ini tidak dikehendaki yang tadi ini. Nah, ini tidak dikehendaki. Ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, ya, kita menghendaki yang bagaimana? Yang turunan keduanya negatif yang kita kehendaki, ya, untuk memaksimumkan. Ya. Nah, di sini kan turunan keduanya positif. Ini bukan kita kehendaki. Sekarang bagaimana kalau yang satu lagi, yang 20 ini? Ya. Nah, kalau yang 20, ya. Nah, maka ini akan menjadi seperti ini. Negatif. Ini yang dikehendaki. Nah, jadi agar keuntungan maksimum, banyaknya barang yang harus diproduksi dan terjual adalah sebanyak 20 unit. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah keuntungan maksimum tersebut? Ya, berarti TC bintang, ya. Oh, bukan TC bintang, Pi bintang, ya. Keuntungan maksimum yang didapat, ya. Berarti Pi bintang sama dengan Pi 20. Ya. Nah, tadi persamaan Pi-nya ini.
Nah, berarti kita masukkan 20 min 0,08 kali 20 pangkat 3. Ya. Ditambah 96 dikali 20. Kurangi 200. Ya. Jadi min 0,08 dikali 8.000. Tambah 96 dikali 20. Dikurangi 200. Sama dengan min 0,08 dikali 8.000. Berapa? Min berapa? Min 640. Ditambah 96 dikali 20. Berapa? 1920. Gitu. Ya. Kemudian dikurangi 200. Berapa? Ya. Berarti 1920 dikurangi 840. 1920 dikurangi 840. 1080. 1100. Jadi keuntungan maksimum wood adalah Rp 1080. Ya, jadi sebenarnya tidak sulit ya. Sisa mengerjakan 2 turunan. Ya. Turunan pertamanya harus 0, turunan keduanya harus negatif atau positif. Ya, tergantung apa yang diminta. Ya. Kalau yang diminta adalah yang maksimum, berarti kita cari yang turunan keduanya negatif. Tapi kalau yang dicari adalah nilai minimum, maka yang dicari adalah yang turunan keduanya positif. Jadi kita sudah mengerjakan 2 contoh. Satu meminimumkan yang tadi, ya ini meminimumkan, ya. Yang ini memaksimumkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, contoh 3. Diketahui fungsi permintaan berikut. Ini mudah saja karena waktunya sudah hampir habis. Kita buat yang mudah. Ini. Ya. Permintaan sebagai berikut yang ini. Ya. Tapi ini 60.000 aja lah. Ini. Ya. Nah, tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar dicapai penerimaan total yang maksimum dari hasil penjualan. Jawab. Jangan lupa ini P ini satuannya adalah rupiah per unit. Rupiah per unit. Ya. Jawab. Total revenue sama dengan P dikali Q. Ya, tadi udah kita bahas. Berarti TR sama dengan 60.000 min 2Q kuadrat
kali Q dengan 60.000 dikurangi 2Q pangkat 3. Itu TR-nya. Ya. Nah, kita buat TR aksen harus sama dengan 0. Ya. TR sama dengan TR aksen sama dengan. Nah, ini diturunkan terhadap Q. Ya. Jadi 60.000 dikurangi 6Q kuadrat. Ya. Nah, berarti 60.000 min 6Q kuadrat ini harus sama dengan 0. Ya. Nah, bagi kedua ruas dengan min 6. Kalau dibagi menjadi Q kuadrat ya, dikurangi 10.000 dengan 0. Nah, didapatkan Q1 sama dengan 100 dan Q2 sama dengan min 100. Nah, itu uji turunan 2. Ya. Nah, tadi TR aksennya sudah dapat ini. Jadi kita hitung turunan keduanya. Ya. Sama dengan min 12Q. Ya. Nah, kemudian kita hitung TR double aksen 100 berapa? Dan TR double aksen min 100 berapa? Ya. Nah, kalau 100 min 12 dikali 100. Negatif hasilnya. Ya. Ini yang dikehendaki. Ya. Tapi kalau yang negatif ini dikali min 100, hasilnya positif. Tidak dikehendaki. Nah, jadi agar kesimpulannya, jadi agar diperoleh total penerimaan penjualan yang maksimum harus diproduksi dan terjual sebanyak 100 unit barang. Jawabannya. Tentukan berapa banyak barang yang diproduksi dan terjual agar dicapai penerimaan total maksimum hasil penjualan. Jadi jawabannya adalah 100 unit barang. Ya. Jadi kita konsisten dengan langkah-langkah tadi. Ya. Buat turunan pertamanya 0, kemudian lakukan uji turunan kedua. Ya. Kalau yang dicari nilai maksimum, cari turunan kedua yang negatif.